Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami hadir kembali di tengah-tengah Anda dengan topik hangat lainnya yang akan kami bahas pada hari ini adalah polemik alokasi anggaran pendidikan ya Bang. Ya. Saya di sini Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham akan mengupas polemik alokasi anggaran pendidikan yang sempat dibahas di DPR. Ya. Nah infonya alokasi dana pendidikan itu kan sekitar 20% ya. 20% berdasarkan amanah undang-undang. Ya, itu dari amanah undang-undang. Namun pada prakteknya ternyata ada indikasi bahwa itu dialokasikan untuk sektor lain. Ya. Sektor lain. Nah ini kenapa baru terungkap sekarang dan apakah ini waktu jeda antara penggunaan anggarannya dengan waktu terungkapnya sekarang ini seperti apa nih Bang? Apakah memang sangat panjang waktunya hingga baru terungkap sekarang atau bagaimana? Ini kan sebenarnya ini perjuangan memang bertahun-tahun dari sekelompok orang yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia yang menggugat ke MK. Jadi mereka meminta MK supaya semacam menegur kepada pemerintah untuk segera mewujudkan amanah undang-undang. Kan undang-undang itu di pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi bukan undang biasa tapi undang-undang dasar. Bahwa sebisa mungkin untuk anggaran pendidikan itu bahkan bukan 20%, tidak sebutkan 20%, minimal 20%. Minimal 20%. Ya, karena disebutkan situ negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% sekurang-kurangnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran dan pendapatan belanja daerah. Jadi APBD juga diwajib ini kalau berdasarkan undang-undang itu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, apa maknanya? Ini harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang APBN. Kan ini undang-undang dasar, jadi harus diterjemahkan dalam undang-undang APBN. Nah, mungkin di undang-undang APBN ini yang belum pernah terlaksana karena berdasarkan gugatan dari PGRI ini kan sudah ke MK sudah sampai 4 kali, bahkan MK 4 kali mengeluarkan putusan yang judulnya untuk menyampaikan pemerintah segera melaksanakan itu. Itu kita lihat itu keputusan MK nomor 12 tahun 2005, kemudian nomor 26 tahun 2006, kemudian ada putusan MK nomor 24 tahun 2007, putusan MK nomor 13 tahun 2008. Itu 4 kali memutuskan dengan putusan yang kurang lebih sama ya, meminta atau memerintahkan pemerintah untuk segera mewujudkan undang-undang PBN yang mengacu pada amanah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, cuma kan penjelasannya adalah bahwa pemerintah mengalami kesulitan karena faktor keterbatasan fiskal, keterbatasan anggaran. Jadi dirasa apa namanya? Mungkin ya pemerintah yang katakanlah meminta waktu lah supaya diberi kelonggaran sudah tidak segera memaksakan untuk melaksanakan 20% itu. Karena kalau 20% kan lumayan besar juga memang. 20% itu artinya sekitar 600 triliun. 600 triliun itu kan APBN kita cuma 3.000 kan. Nah, itu memang besar sekali. Sementara sektor lain juga sangat membutuhkan anggaran yang besar untuk pelaksanaan pembangunan. Contoh misalnya anggaran pertahanan kemarin yang kan Prabowo kan semenjak Prabowo jadi Menteri Pertahanan kan anggaran pertahanan naik melonjak dari 100 sekian sampai jadi 133 triliun kan sudah besar sendiri. Nah, ya itu tadi belum sektor-sektor lain ya memang juga tidak kalah pentingnya kan semua penting. Nah, cuma karena amanah undang-undang yang harus dilaksanakan. Nah, sementara kemampuan pemerintah masih terbatas dalam soal anggaran itu, akhirnya belum bisa dilaksanakan. Yang jadi soal bahwa muncul pernyataan dari sejumlah mantan Mendiknas yang hadir ke DPR beberapa waktu lalu, yang salah satunya disampaikan oleh Mamanu antara Mendiknas juga,
bahwa anggaran itu ternyata dipotong untuk dana desa. Ya. Nah, yang jadi soal ini kan ya kenapa ke dana desa? Ya. Ya, seberapa penting ke dana desa itu diwujudkan dibanding dengan anggaran pendidikan. Yang menyangkut kehidupan, ya itu sudah masa depan bangsa negara lah. Ya, kira-kira begitu. Dan anggarannya cukup besar. Nah, ini yang mengagetkan semua publik. Karena nilainya sampai 52% dari total anggaran itu. Ya. Sampai 300 triliun lebih digunakan untuk dana desa. Ini yang jadi tanya-tanya, apa yang benar? Sampai sekarang kita tidak tahu apa penjelasan pemerintah. Mungkin ada alasan tertentu kan. Atau bisa saja dana desa itu, kalau misalnya dana desa dipergunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, itu baru mau masuk di akal. Ya kalau misalnya dana desa tidak dilakukan untuk pendidikan, ya itu yang mungkin jadi soal. Ya, ini menyangkut ini Bang ya, analisa dari atau pandangan dari pakar pendidikan mengatakan bahwa saat ini tuh ada 22 kementerian ya. Di Indonesia ini, di pemerintahan kita ini, di luar operator Kemendikbud dan Kemenak ya, itu yang mendapatkan anggaran pendidikan. Jadi apakah di sini juga yang menyebabkan hingga alokasi itu bukan dipotong ya, disubsidi untuk penggunaan biaya dana desa itu? Ya kita tidak tahu, karena kalau menurut informasi yang disampaikan melalui berita soal RDPU ya, rapat dengan pendapat umum dengan DPR menyatakan 52% itu dana desa. Nah, dana desa ini pertanyaannya, dana desa itu apakah untuk pendidikan atau tidak? Ya, kan? Betul. Yang menurut informasi kita dapat ya tentu tidak. Ya, tapi tidak tahu ya misalnya apa benar. Ini kalau kita ngambil contoh aja seperti dana pendidikan di Kemensos ya. Kemensos itu kan dia punya balai apa ya? Ya. Itu untuk anak yang bermasalah dengan hukum. Itu dimasukkan ke dalam sebuah badan pendidikan yang mereka di situ dibekali dengan berbagai kecakapan baik teori maupun praktek. Ini ternyata Kemensos cukup besar juga dia peroleh saya tidak tahu nih apakah dana pendidikan 20% itu termasuk yang kegiatan pendidikan di kementerian lain kan? Iya, betul. Kan semua kementerian punya sekolah-sekolah juga. Iya, benar. Kementerian Perhubungan, Kementerian perhubungan saja ada berapa? Ada laut, udara dan darat itu ada, mereka punya sekolah. Tadi Kemensos yang Kang Leo sebut itu kan, mereka juga punya sekolah. Apakah dana pendidikan 20% masuk ke situ atau tidak? Ya kalau masuk ke situ berarti kan sudah bisa menjawab apa yang kita persoalkan hari ini kan, bahwa dana pendidikan 20%. Nah, kalau misalnya, tapi kan kita mengacu pada berita yang disampaikan Muhammad Nur di DPR itu bahwa dialihkan kepada dana desa, itu sebenarnya jadi titik tolak semacam sorotan dari masyarakat. Ya kenapa ke dana desa? Karena dana desa ini kan ya penting, tetap penting, tapi kenapa mesti ngambil dari dana pendidikan? Misalnya kan, kenapa mesti ngambil dana pendidikan? Kenapa tidak ambil dari dana lain? Contohnya infrastruktur. Kan ini mestinya gitu, karena masalahnya 20% itu Undang-Undang Dasar yang menyebutkan. Bukan undang-undang lagi. Tapi DPR belum mengambil langkah angket ya? Hak angket untuk menelusuri itu atau seperti apa? Saya tidak tahu, tapi yang berdasarkan betulkan MK itu mereka mendorong untuk segera pemerintah mewujudkan amanah itu dalam bentuk undang-undang APBN. Berarti undang-undang APBN-nya kalau sampai sejauh 4 kali itu undang APBN-nya belum dibuat. Saya tidak tahu yang terakhir ini kan. Jadi soal angket tidak angket saya kira memang harus yang langkah pertama adalah harus segera dulu mewujudkan undang-undang APBN dan 20% itu. Problem sekarang adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Problemnya di situ. Biar misalnya amanah undang-undang menyebut itu, kalau memang kemampuan negara tidak mencukupi, bagaimana lagi kan? Ya rakyat atau negara juga mungkin tidak akan keberatan. Yang jadi masalah bahwa kalau anggaran itu ternyata anggaran pendidikan dialihkan kepada sektor yang sangat berbeda dengan pendidikan. Peruntukannya berbeda. Kalau sekedar tidak mencukupi, tidak ada soal. Yang jadi soal bahwa ada anggaran dialihkan kepada sektor lain. Itu yang jadi pertanyaan kita. Nah, apa betul? Kan pemerintah harus menjelaskan itu. Jangan-jangan misalnya dana desa itu juga ada terkait dengan program pendidikan. Siapa tahu kan?
Tapi kan kita tidak tahu kan. Ya. Ini juga salah satu yang mencuat Bang ya, ini menyangkut polemik alokasi tadi dana pendidikan. Itu sebenarnya dipicu juga dengan adanya kenaikan uang kuliah tunggal ya, UKT. Ini di tingkat universitas negeri ya di situ. Nah, ini kan dikatakan bahwa ternyata sistem pendidikan di Indonesia khususnya di tingkat universitas itu masih menganut sistem pasar. Jadi jadi ini jadi polemik juga, menimbulkan pro dan kontra. Karena masalah pengelolaan lembaga pendidikan itu yang dikelola oleh pemerintah seharusnya jangan mencari uang. Iya. Ya kan tadi kan itu kan berarti kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Pemerintah menyediakan dana. Bukan meminta dari mahasiswa kan? Kan salah kalau itu. Itu sudah bertentangan. Kalau berharapkan dana pendidikan dia diambil dari UKT misalnya, berarti kan sudah tidak sesuai dengan amanat undang-undang kan? Betul. Itu yang jadi soal. Jadi upaya menutup kekurangan itu ya itu jangan yang membangkan biaya-biaya kepada mahasiswa, bahkan kan sebenarnya harusnya kalau Prabowo kan kemarin pada kampanye kan bahkan mengkampanyekan kalau bisa kuliah gratis. Dan alhasil sejauh ini masih konsisten dengan pendapat itu. Buktinya waktu ribut-ribut soal UKT itu kan Prabowo bikin pernyataan ya semacam ketidaksetujuannya terhadap kenaikan UKT itu kan. Nah, hasil pemerintahan Jokowi membatalkan itu. Ya, karena kalau tidak salah UKT itu ditentukan besaran, misalnya seorang anak itu, seorang mahasiswa besaran uang kuliahnya itu ditentukan dari pendapatan orang tua. Nah, itu jadi ada kelas-kelasnya gitu kan, ada klasternya. Itu efek dari yang sebelumnya soal status perguruan tinggi jadi kayak semacam perusahaan itu kan. Kan sebelumnya itu kan juga diprotes kan. Jadi memberi keleluasan kepada perguruan tinggi itu mencari pos-pos anggaran sendiri. Ini kan jadi soal, ini kan jadi sudah melenceng dari amanat undang-undang. Harusnya kan pendidikan itu, yaitu kalau kata beberapa tokoh sebutkan pendidikan itu jangan dipandang sebagai biaya, dipandang sebagai aset, sebagai modal negara, karena ini menyangkut soal keberlanjutan generasi kan. Keberlanjutan generasi itu kan modal utamanya untuk menuju Indonesia emas katanya kan. Menuju Indonesia emas kan pendidikan kan. Pendidikan. Apalagi sekarang ini kan boleh dikatakan bahwa khususnya perguruan tinggi negeri itu kan sebenarnya idealnya itu bukan instrumen untuk mencari uang, meskipun di dalam ada tetap unsurnya, tapi sesuai amanah undang-undangnya itu instrumen mencerdaskan bangsa. Dan itu kewajiban negara. Kewajiban negara untuk mencerdaskan bangsa. Biayanya jangan dibebankan pada masyarakat. Namun di sini ada fenomena juga, Bang. Ini kan ceritanya anggaplah perusahaan perguruan tinggi swasta dan negeri. Swasta ini berusaha untuk efisien dalam hal penggunaan anggaran, dalam hal memungut biaya dari mahasiswanya. Sementara di negeri, perguruan tinggi negeri, mungkin karena terlena dengan branding negerinya itu, akhirnya membuat mereka itu seakan-akan ini punya kelas gitu loh. Ya itulah, kalau soal branding boleh lah, nggak ada soal kan. Punya kelas nggak ada soal. Yang jadi soal kalau beban yang harusnya jadi tanggung jawab pemerintah dibebankan pada masyarakat kan. Kan di situ kan. Soal salah satu contoh UKT. Kemudian tadi yang Kang Leo sempat sebutkan kebijakan misalnya SPP disesuaikan dengan pendapatan orang tua kan. Jadi semacam SPP yang progresif, tidak tetap kan? Nah, ini kan semua kan jadi kembali kepada soal amanat undang-undang dasar 1945 itu menyebutkan bahwa kewajiban negara itu kan minimal. Memang problem di soal kemampuan anggaran yang masyarakat maklumi itu. Yang jadi soal kembali lagi nih soal bahwa kenapa alokasi itu dialihkan pada program-program yang tidak ada kaitannya pendidikan, notabene tidak ada kaitannya pendidikan. Yang kita tahu ya program-program seperti itu adalah program-program kampanye, program-program politis. Jadi pendidikan ini yang murni pendidikan tidak politis dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang terkait soal kepentingan-kepentingan politis, misalnya janji-janji kampanye kan? Kan dana desa itu kan janji kampanye. Itu
itu yang jadi soal. Sementara kita melihat efeknya kan ke bawah. Seperti contoh lah, misalnya sekarang penerimaan murid baru di baik SMP maupun SMA kan, ya terjadi kan, kita lihat misalnya kemampuan daya tampung sekolah itu sangat kecil dibanding dengan peminatnya. Contoh misalnya yang berapa yang kemarin SMP salah satu contohnya kan, sebutkan berapa itu 3 ribuan daftar yang diterima cuma berapa itu? Ya sekitar 300-an. Ya itu kan jadi problem. Ya. Sementara pemerintah kan sudah menetapkan kebijakan sistem sonasi. Ya. Nah kalau sonasi kan sudah harusnya ada data di antara yang mencakup sonasi itu kan sudah tahu berapa SMP-nya bakal berapa SMP yang akan tamat saat itu kan sudah tahu. Maka kewajiban pemerintah menyiapkan sekolah sebanyak itu. Ya. Kalau misalnya 10.000 misalnya kawasan itu, maka SMA-nya harus 10.000. Begitu pula SMP. Kalau SD-nya sudah bisa akan lahir pada tahun ini, maka sonasi yang mencakup kan sudah harus data itu. Kemampuan pemerintah harus bisa mewujudkan jumlah sekolah, daya tampung sekolah itu. Ya, padahal ini seperti universitas yang menghasilkan pabrikan guru, itu setiap tahun berproduksi. Kalau produksi tidak soal. Kalau sekolah tetap, jumlah kelas tetap. Ini kemana nih mereka? Bisa dihitung. Nah ini mungkin ada kaitannya soal anggaran pendidikan ini. Harusnya kan dialokasikan anggaran pendidikan sebesar-besarnya, bukan cuma soal perguruan tinggi tadi, tapi sekolah menengah, baik pertama maupun atas. So, harus disiapkan supaya jangan tiap tahun masyarakat itu atau orang-orang tua murid itu semacam dipusingkan dengan hal-hal yang soal di mana lagi anak saya sekolah, di mana lagi anak saya sekolah untuk tahun depan. Ya, saya kira itu harus menjadi perhatian masyarakat, sebab ini sekali lagi soal menuju Indonesia Emas. Kalau betul-betul kita serius menuju Indonesia Emas, ya harus disiapkan sarananya pendidikannya kan itu. Oke Bang. Jadi ini memang masalah pendidikan itu masih menjadi bahan dari anggota DPR mencarikan solusinya. Karena yang penting di sini memang seharusnya itu akses pendidikan dapat diakses oleh setiap orang. Jadi seluruh warga negara. Bukan istilahnya diakses orang tertentu. Anggaplah misalnya kalau seperti jalan tol. Yang akses yang hanya mampu, yang bayar gitu ya. Kalau sekolah nggak boleh. Sekolah nggak boleh mungkin ya. Jadi sekolah itu nggak boleh kapitalis. Hanya yang punya uang boleh sekolah bagus. Gitu. Nah itu hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapat pendidikan. Karena itu aman. Itu kan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kan, di poin ketiga kan sebutkan pendidikan. Jadi kalau pertama kewajiban negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, yang kedua meningkatkan kesejahteraan umum, yang ketiga pendidikan, yang keempat ikut serta melakukan ketertiban dunia kan. Yang poin ketiga itu pendidikan wajib. Baru pembukaan. Dilanjutkan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 pasal 31 ya tempat. Memang tertulis, tidak ada makna lain. Jadi istilahnya ketika negara hadir misalnya untuk pendidikan, rakyat berhak mendapatkan haknya wajib setinggi-tingginya. Karena kan Indonesia ini pemerintah kan sudah diserahkan untuk mengelola negara dengan segala sumber daya alam, sumber daya manusia dalam itu menghasilkan uang untuk dialokasikan kepada pendidikan. Ya kan yang dikasih wewenang kan pemerintah satu-satunya kan. Ya dia tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa ini tidak dana kurang. Kalaupun dana kurang, ya janganlah dana yang ada dialokasikan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya pendidikan. Contoh soal dana desa tadi. Harusnya dana desa tetap dilaksanakan, ambil di tempat lain. Jangan di pendidikan. Nah, atau begini, ya saat kampanye jangan enggak usah terlalu muluk-muluk lah, sampai harus dana ini sekian miliar per desa kan. Ini kan gara-gara janji kampanye ini. Berarti ini proposal dana desa dibawa ke Kementerian Pendidikan. Saya nggak tahu, bukan Kementerian Pendidikan kan soal penganggaran kan dari Presiden dan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan yang mengalokasikan itu. Kementerian Pendidikan tentu tidak ingin jadi dipotong kan? Tentu tidak ingin dipotong. Yang jadi soal adalah Presiden dan Kementerian Keuangan ini alokasi tidak ada, ambil di dana pendidikan. Ini kan konyol itu. Tapi dari kementerian itu sepertinya tidak berdaya
Ya kementerian pasti tidak berdaya, karena dia anak buah presiden. Iya. Apalagi dari Kementerian Keuangan kan, Kementerian Keuangan kan boleh dibilang orang kedua dari presiden setelah Wapres kan. Nah kalau misalnya dibilang dana tidak cukup, mau apa? Nah, persoalannya adalah pengalokasiannya ini kepada sektor yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Bahkan yang paling parah ini karena jumlahnya lebih besar. Istilahnya kalau orang Jakarta bilang gedean dia kan, gedean dia 52% kan habis itu. Ya kita contoh lah, ini terakhir, ini kita contoh lah Orde Baru. Ya terlepas dengan Orde Baru itu dengan segala kekurangannya. Contoh lah Orde Baru, dia berhasil menanamkan fondasi pendidikan itu dengan sangat bagus yang kita nikmati sampai hari ini. Ada namanya dulu namanya Impres. Impres itu kan disiapkan dana sebesar-besarnya untuk membangun sekolah-sekolah sampai ke pelosok-pelosok. Iya, saya ini alumni Impres dan kita nikmati itu. Artinya hampir tidak ada keluhan soal kalau anak sekolah mau masuk SD kan. Hampir tidak ada keluhan soal daya tampung, padahal itu program sudah puluhan tahun yang lalu kan. Sampai hari ini kita masih bisa nikmati. Nah kenapa tidak dalam era reformasi ada juga program seperti itu. Naiklah kalau misalnya ke SMP misalnya dulu. Kalau memang tidak bisa sampai ke SMA, SMP dulu. Kalau sekarang ini kan setelah sekian puluh tahun setelah reformasi kan tidak ada peningkatan soal itu. Malah menjadi jumlah peminat sekolah itu makin tinggi, tapi daya tampung SMP SMA itu tidak naik-naik. Gitu. Padahal kan sudah kebijakan Mendiknas sudah ada yang namanya zonasi. Zonasi kan harusnya pemerintah punya data dong. Di area sekian kilometer persegi itu jumlah penduduknya sekian, jumlah yang tambah SD sekian, sudah harus tahu tuh. Kemudian berapa sekolah yang ada, daya tampungnya berapa, sudah harus ketahuan. Ya tentu kan tidak akan semua akan tertampung di negeri, tapi jangan sebagian kan mesti dialokasikan ke swasta. Tapi jangan terlalu besar. Kalau misalnya kalau tadi sebut 3.000 ya, diterima 300 kan tidak sampai 10%. Betul. Ya akhirnya ya terjadi efek-efek. Contoh misalnya kan jadi orang curiga lah, komersialisasi lah dan lain-lain kan. Ya gitu. Baik. Pemirsa, mungkin ya ini masalah pendidikan memang dimanapun juga memang membutuhkan biaya. Dan biaya itu tidak besar ya, apalagi tidak sedikit ya. Dari TK lah misalnya sampai kuliah, S1, S2, S3. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa biaya pendidikan itu akan tetap menjadi tanggung jawab negara. Negara akan hadir di situ. Namun salah satu poinnya, kembalikan roh pendidikan itu bahwa sebagai instrumen untuk mencerdaskan bangsa. Jadi pemirsa, kita berharap bahwa dengan adanya intervensi DPR dalam hal ini untuk mengetahui sejauh mana penggunaan alokasi anggaran ini dapat memperbaiki sedikit carut marut polemik biaya pendidikan. Demikian pemirsa, saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yudham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.